Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Desa Sukajadi ada salah seorang mahasiswi Unsil datang ke Desa Sukajadi, tidak lain dan bukan tujuannya untuk masalah PHBS lah, intinya seperti itu, pola hidup bersih. Maka silahkan, apa yang akan ditanyakan, Dek? Bapak, kalau sebelumnya nih kita kenalan dulu mungkin ya. Boleh. Sama Bapak Kepala Desa Sukajadi. Kalau boleh tahu nih Pak, nama lengkap Bapak, terus sudah berapa lama nih Pak menjabat sebagai Kepala Desa di Sukajadi? Siap. Nama saya Haji Emo Suherlan, jabatan Kepala Desa Sukajadi. Menjabat di Desa Sukajadi sudah hampir 6 tahun, kurang 2 bulan lah, bisa dikatakan kurang 2 bulan. Sehubungan dengan ada perpanjangan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004, seluruh kepala desa ditambah jabatannya ditambah 2 tahun. Jadi kemungkinan habis masa bakti kepala desa itu, khususnya Sukajadi, itu di tahun 2026, Desember 2026. Kalau boleh tahu nih Bapak, kalau riwayat pendidikan Bapak nih misalnya dari SD di mana gitu? Baik, pendidikan kepala desa, SD-nya di SD Sukajadi 4, Desa Sukajadi. Kemudian sekolah teknik menengah di Ciamis, kemudian melanjut ke STM, sekolah teknik menengah ya, STM ya. Yang tadi STN, sekarang STM, itu di kota Tasikmalaya waktu itu. Pendidikan yang sifatnya dibiayai oleh pemerintah, pernah ADUM, pernah ADUMLA, kemudian pembelajaran masalah kebendaharaan, itu semuanya dilaksanakan di Bandung. Sangat luar biasa ya teman-teman. Nah, untuk kegiatan yang dilakukan gitu Bapak sebagai kepala desa tuh ada kegiatan apa nih Pak? Bisa sharing-sharing buat teman-teman semua yang nonton. Oke, kalau masalah kegiatan, dari mulai apa saja itu pasti ada di desa. Ada. Baik itu ada pembagian beras ke KPM, itu beras dari Badan Pangan Nasional. Kemudian Sukajadi punya KWT, malah kalau tidak salah ada 8 kelompok wanita tani di Sukajadi. Jadi per tiap RW itu ada KWT-nya. Kemudian Sukajadi punya 40 RT dan 8 RW, 3 kadus, terdiri dari 3 desa. Banyaklah kegiatan-kegiatan yang lainnya, seperti ada BLT juga, kemudian ada peningkatan kapasitas kader, itu pelatihan untuk Karang Taruna juga ada, seperti pelatihan kebencanaan, kemudian latihan pembuatan kompos, pembuatan pakan untuk peternakan. Itu insya Allah di Sukajadi sudah, dan setiap tahun kami akan melaksanakan hal-hal seperti itu. Kemudian lembaga yang ada BPD, Badan Permusyawaratan Desa, ada LPM, lembaga pemberdayaan masyarakat, ada ibu-ibu PKK, ada kader dan itu. Malahan untuk kader Posyandu, kalau tidak salah itu paling banyak sekecamatan Serena itu di Sukajadi, karena satu RW itu punya 1 posyandu. Itulah sebagian kegiatan. Kalau masalah kesehatan itu Bapak yang sering terjadi, misalnya ada hipertensi kah, atau ada DBD atau lain sebagainya? Nah, kebetulan kami bersama Ibu Bidan yang ada di Desa Sukajadi, Ibu Novi, kemarin itu bulan apa ya, saya lupa lagi bulannya, belum lama, itu hampir 1 RW, katakanlah ya 2 RT lah dalam 1 RW terserang DBD.
Kami berusaha dengan Ibu Bidan minta pengasapan, minta apa namanya, selain pengasapan namanya Ibu Bidan, fogging ya, sudah dilaksanakan kalau tidak salah itu sudah 2 kali. Tapi syukur alhamdulillah karena di sana banyak yang sakitnya tidak mutlak DBD semuanya, tapi ada yang apa namanya DBD ada, sudah ketemu, kemudian hipertensi, kemudian kalau orang-orang yang sudah tua mah biasalah murian-murian seperti apa namanya pilot dan lain sebagainya. Tapi yang kami sedang laksanakan 2 bulan ke belakang ya terserang DBD di Desa Sukajadi. Alhamdulillah setelahnya kami koordinasi dengan pihak puskesmas, kemudian dilanjut kepada dinas kesehatan. Alhamdulillah kami sudah melaksanakan fogging ataupun pengasapan 2 hari. Setelah itu alhamdulillah pada sembuh. Gitu. Iya. Kalau terkait stunting nih Pak, untuk anak-anak balita, apakah ada yang di Desa Sukajadi yang terkena stunting? Begini, tahun 2021 lah kalau tidak salah, kepala desa saya sendiri sangat kaget. Yang membawa berita itu dari media. Saya tanya, dari mana ini berita? Katanya dari Bapeda. Sampai Desa Sukajadi 44 orang yang stunting waktu itu. Saya selaku kepala desa lari ke puskesmas, sebelum ke puskesmas ke Ibu Bidan dulu, Bidan desa, cari data, cari tahu. Ternyata setelah ibu-ibu kader ya, terjun ke lapangan, nggak biasa itu tiap minggu juga. Ternyata cuma 11 orang waktu itu. Itu pun katanya yang 2 itu sudah apa namanya masalah pola asuh, kemudian sudah tambah darah terus, ada kelainan yang 2. Jadi yang jelas mah. Nah, untuk sekarang kalau tidak salah tinggal 5 atau 6 gitu, nah, yang stunting itu. Insya Allah tahun sekarang lagi digalak-galakan untuk stunting. Mudah-mudahan Sukajadi malah kembali waktu itu dengan adanya angka 44 orang itu, 1 tahun Sukajadi dijadikan lokus stunting waktu itu, kalau tidak salah tahun 2022 atau 2021 gitu. Tapi syukur alhamdulillah sekarang data yang ada dari Ibu Bidan ataupun dari puskesmas, kalau tidak salah tinggal 5 orang. Kalau program-program itu kan ada program senam bersama kah di desa? Begini ya, Adek, yang namanya senam bersama itu sudah menjadi kebutuhan ibu-ibu PKK, terus ibu-ibu kader. Malah setiap hari Sabtu di Aula Desa Sukajadi sedangkan yang disebut dengan Germas, gerakan masyarakat. Kemudian di tiap-tiap dusun juga dilaksanakan senam untuk kesehatan masyarakat. Kalau kegiatan posyandu atau posbindu gitu Pak ada di sini? Baik. Untuk kegiatan posyandu ataupun posbindu itu sudah dijadwal ya. Kalau di Sukajadi karena punya 8 posyandu itu sudah dijadwal. Kemudian ada jadwal khusus posbindu ya Bu ya Bu, ada posbindu ada juga ya. 3 setiap bulan. Setiap bulan itu 3 kali untuk posbindu. Tapi kalau untuk untuk ibu-ibu kader ya yang biasa di sekretariat Bu Bidan di mana posyandu ya, di posyandu itu setiap minggu ada pekerjaan ataupun ada kegiatan, ada penimbangan bayi, kemudian ukur ketinggiannya, kemudian berat badannya berapa, itu dilihatnya mungkin dari situ itulah kegiatan-kegiatannya. Kalau misalnya ibu-ibu PKK ada kegiatan, misalnya ada kegiatan lain gitu selain senam atau selain pengajian atau gimana? Kegiatan ibu PKK
apa yang disampaikan barusan, ya pertama mungkin ada senam germas, kemudian pengajian dan lain-lain lah. Itu dilihatnya itu alhamdulillah sangat sibuk di ibu bapak. Kemudian ada yang namanya PMT, makan tambahan untuk anak-anak stunting, kurang gizi ataupun apa namanya lah, itu seperti itu. Itu yang melaksanakan ada ibu-ibu kader dan ibu-ibu PKK, dibimbing oleh Ibu Nafis selaku bidan desa yang ada di Desa Sukajadi. Kalau kegiatan KWT Bapak kan tadi katanya udah ada kegiatan KWT. Baik. Misalnya tanaman apa tuh Pak yang ditanam di Ya, KWT? itu KWT di Desa Sukajadi itu bukan hampir lagi, setiap RW punya kelompok tani wanita. Ya, yang terakhir tahun 2021 kami membentuk kelompok wanita tani di RW 4 Dusun Depok. Malah kepala desa sendiri yang memberikan nama, yaitu kelompok wanita tani Giat. Maksudnya Giat itu singkatan Gira Iman Amit Takwa, seperti itulah. Saya sendiri yang memberikan nama Giat itu. Nah, yang ditanam barangkali seperti bawang, jagung, terus bayam, kemudian kangkung, banyak macamnya itu yang ditanam. Malahan setiap bulan untuk di Desa Sukajadi kami punya pasar yang disebut Pasar Kinanti. Nah, yang dipasarkan di sana itu hasil-hasil ibu-ibu kelompok tani wanita yang ada di Sukajadi yang dijual, gitu. Dibeli lagi oleh masyarakat, seperti itu. Kalau untuk kegiatan remaja nih Bapak seperti Karang Taruna, apa masih berjalan Bapak sampai sekarang? Alhamdulillah untuk Karang Taruna masih berjalan. Alhamdulillah, apalagi sekarang akan melaksanakan pilkada ya, sama pilgub, pilihan gubernur dan pilkada. Itu kebanyakan yang direkrut sama BPS itu anak-anak Taruna. Diikut sertakan untuk panitia di TPS, kemudian di PPS di desa, ada juga pengawas untuk di kacamata, ada juga itu anak-anak Karang Taruna Desa Sukajadi, Mekarsuci Desa Sukajadi, dilibatkan ini ya anak-anak Karang Taruna. Di samping mungkin kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya, ada juga pengajian untuk Karang Taruna, tapi bergilir di tiap-tiap dusun gitu. Ada itu pengajian anak-anak muda yang tergabung dalam Karang Taruna Mekarsuci Desa Sukajadi. Nah, kesan dan pesan Bapak nih sebagai kepala desa Sukajadi gitu, gimana Bapak kesan dan pesannya? Kalau kesan di Desa Sukajadi ya yang jelas barangkali kami menginginkan kondusivitas Desa Sukajadi, kemudian pesannya kepada warga masyarakat, baik dari anak muda, kemudian orang tua dan lain sebagainya. Itu saya terus-terusan menghimbau kepada warga masyarakat keadaan tenang, hidup tenang, nyaman dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang sering saya sampaikan baik dalam acara Muludan Rajaban Maharaman itu saya selalu sampaikan kepada warga masyarakat, para mustami yang ada di masjid itu sendiri. Itulah intinya mah, Sukajadi mau nyaman, tenang, bisa dirasakan oleh warga masyarakat. Baik, terima kasih Bapak atas wawancara dan sharing-sharing nih Bapak terkait dengan Desa Sukajadi ini. Terima kasih sudah menjelaskan sangat jelas dan luar biasa sekali perbincangan pada hari ini. Mungkin saya izin tutup untuk wawancara pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton acara pada pagi hari ini gitu Pak. Dan mungkin ada sedikit pantun dari saya.
sebelum saya tutup nih teman-teman, Ibu Nina pergi ke pas belanja, pulang-pulang bawa bingkisan. Wahai penonton saya setia, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak, wabarakatuh. Bapak. Monggo. Juga kami atas nama Kepala Desa terima kasih Anda ya yang dari Unsil sudah dipercaya dengan Sukajadi untuk diwawancara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang bersama dengan Bidan Desa. Sebelumnya boleh perkenalkan Ibu dulu nama lengkap dan sebagai apa gitu. Oke. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robil Triati. Saya di sini sebagai bidan desa di Desa Sukajadi yang kebetulan di awal 2010 saya mulai udah ada di sini. Nah, kegiatan apa sih Bu yang ada di Desa Sukajadi ini? Apakah ada posyandu atau posyandu dan dilakukannya itu berapa kali Bu dalam sebulan atau seminggu? Iya. Desa Sukajadi di sini memiliki 8 posyandu ya, program posyandu di setiap RW-nya. Kegiatannya rutin setiap bulan dilaksanakannya. Dan posyandu itu kebetulan sekarang itu kegiatannya lebih ke screening penyakit tidak menular ya. Namanya itu screening PTM. Awalnya itu aman kegiatan posyandu, tapi sekarang itu dirubah mungkin hanya untuk sekedar screening PTM namanya ya. Dilaksanakannya juga sama setiap 1 bulan sekali, bergulir di setiap RW. Kebetulan kami di sini mendapatkan jadwal 3 posyandu dalam setiap bulan. Nah, ada nggak Bu program-program dari puskesmas atau dari ibu gitu terkait masalah-masalah kesehatan yang ada di Desa Sukajadi ini? Misalnya ada program senam bersama atau ada program dari mahasiswa KKN yang pernah datang ke sini gitu. Oke. Kalau misalkan kerjasama pasti harus ada ya, namanya juga koordinasi. Kita kalau misalkan senam itu di sini ada setiap Sabtu ada acara germas namanya, diikuti oleh ibu-ibu PKK, ibu kader, biasanya suka disertai dengan ibu promkesnya, ibu keslingnya juga suka ada datang sewaktu-waktu ya. Terus untuk kegiatan tambahan lainnya untuk kesehatan dan kebetulan juga ya baru banget kemarin ada mahasiswa UFI, alhamdulillah itu membantu meningkatkan kualitas kegiatan lagi di sini yang rutinnya. Yang mungkin apa ya yang lebih sekarang lebih gempar dikerjakan itu ya emang senam itu mungkin udah jadi kebutuhan ya, udah jadi kebutuhan. Jadi di luar jadwal yang setiap rutin setiap minggu di sini, setiap ibu-ibu itu suka menggiatkan kembali di kampung, di dusunnya masing-masing ada kelompok-kelompok senamnya sendiri. Kalau misalnya masalah kesehatan Ibu, apakah yang paling banyak tuh terjadi pada lansia atau pada balita? Misalnya ada paling tinggi di sini tuh hipertensi atau diabetes gitu. Kalau misalkan untuk mengenai angka penyakit ya kemungkinan besar itu di sini yang lebih banyak itu hipertensi dan alhamdulillah setelah ada screening PTM itu sendiri ya waktu itu jadi lebih terpantau. Jadi ibu-ibu yang diketahui mempunyai penyakit riwayat tidak menular itu, salah satu hipertensi dan diabetes itu mereka sudah diajukan untuk konsultasi untuk tindak lanjutnya ke puskesmas. Dan di sini pula ada kegiatan yang dikhususkan untuk komunitas hipertensi dan DM itu ada kelompoknya, nanti itu ada diperbantukan oleh dari BPJS sendiri, ada timnya dari puskesmas juga untuk dikelola secara rutin pemeriksaannya mungkin itu. Kalau misalkan angka penyakit sekarang yang lagi musim itu bronkitis ya. Oh ya sekarang itu ada lagi lumayan ada angkanya ya karena cuaca sekarang ya tidak bersahabat dengan kita, jadi virus itu gampang sekali menyebar masuk ya, jadi sekali itu angka bronkitis jadi ada. Kalau ini penanganannya dari masalah
apa ada penurunan signifikan nggak Bu terkait misalnya ada penurunan hipertensi dengan adanya senam bersama atau menurun nggak Bu? Mungkin menurunnya itu jadi kesadaran akan kesadaran ibu-ibu itu tentang penyakit itu jadi muncul ya, yang tadinya kalau masyarakat itu kan awam ya tentang penyakit dan mereka lebih ingin menutup diri karena takut. Kadang-kadang kan masyarakat itu kalau diperiksa jadi takut ya, jadi takut ketahuan penyakitnya. Tapi setelah ada kegiatan itu mereka jadi paham bahwa pencegahan itu lebih baik. Pencegahan lebih baik, jadi edukasi dari Ibu Kader pun sekarang udah tersampaikan, jadi bagaimana cara pengelolaan biar masyarakat itu tidak hipertensi, tidak diabetes. Jadi alhamdulillah setelah adanya kegiatan seperti itu, jadi angka kesadaran masyarakat itu untuk mengenai kesehatan itu meningkat. Jadi lebih banyak, jadi ada lebih banyak masyarakat yang datang ke Posbindu dan jadi mereka itu terkontrol, jadi terkontrol setiap penyakit. Kalau terkait stunting gitu, apa udah menurun atau masih tinggi di desa ini? Stunting alhamdulillah ada penurunan ya, yang tadinya datanya kita mendapatkan 21 sasaran itu kan wah rekor yang luar biasa gitu, angka 21 per 350 balita itu kan yang lumayan ya, karena kan emang target presiden yang lalu itu kan diinginkan diharapkan itu sampai angka 0 ya, tidak ada stunting. Alhamdulillah untuk tahun sekarang itu kita mendapat 7 orang, belum mencapai untuk angka 0 tapi udah ada penurunan ya, ada 7 orang dan edukasi yang sudah kami usahakan yang berikan di samping pendampingan kepada orang tua bayi balitanya, Puskesmas alhamdulillah telah membantu untuk program pemberian makanan bergizi selama kurang lebih 3 bulan. Ada dananya yang dikhususkan untuk sasaran yang stunting, kemudian dilanjutkan oleh desa pun memberikan anggaran khusus untuk pemenuhan kebutuhan gizi di stunting. Jadi anak-anak stunting itu diberikan makanan tambahan bergizi yang dikhususkan diolah khusus oleh ibu-ibu kader yang didampingi oleh nutrisionis dari Puskesmas. Jadi mereka itu punya menu setiap harinya itu silih berganti dengan menu tinggi protein yang dikhususkan untuk sasaran stunting itu, yang diharapkan dengan pemberian contoh makanan gizi itu nanti bisa dilanjutkan oleh ibu-ibunya di rumah. Kalau ibu hamil yang terkena KEP nggak Bu? Ada. Oh ada. Sekitaran berapa tuh Bu? Sampai per bulan sekarang itu saya menemukan kasus KEP itu 3 orang. 3 orang. Itu ada cara penanggulangannya nggak Bu untuk terkait KEP? Ya sama kebetulan ya, dari program Puskesmas itu juga ada dianggarkan untuk pemberian makanan gizi tambahan. Ya itu diolah lagi sama kader, ada kadernya yang khusus, hebat-hebat benar ibu kader di sini. Ibu kader itu membuat masakan menunya itu di rumah, dihantarkan setiap hari ke ibu hamil gitu kan, perjuangan kan, datang langsung ke rumah ibu hamilnya gitu kan, sambil memotivasi juga ke ibu hamilnya agar pemenuhan gizinya terpenuhi, pemakanan ME-nya, zat besinya itu biar terkontrol setiap harinya gitu. Insya Allah mudah-mudahan yang 3 itu bisa sampai targetnya ya, karena nanti melahirkan bayi yang sehat. Dan kebetulan dari 3 orang itu udah 1 yang berhasil, KEP-nya itu udah ukuran nilainya itu udah naik. Paling segitu aja Ibu dari saya untuk mewawancarai Ibu gitu. Terima kasih banyak penjelasan yang sangat luar biasa, yang sangat jelas gitu untuk kita semua ketahui tentang Desa Sukajadi ini. Terima kasih banyak Ibu sudah memberikan kesempatan untuk saya berwawancara. Terima kasih banyak Ibu. Mungkin sekian dari wawancara dari saya dengan Bidan Desa. Mungkin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.